Kisah ini akan mengubah hidupmu. Dengarkanlah. Ini adalah bagian dari buku 5 menit saja. Bagian ke-8. Kekuatan pujian. Ini merupakan kisah nyata. Seorang penyanyi terkenal di Eropa yang menikah dengan seorang pemusik dan pengarang lagu. Karena kepandaian suaminya di bidang musik, maka sang suami selalu menemukan sesuatu yang harus dikoreksi saat istrinya menyanyi. Setiap istrinya menyanyi, selalu saja ada komentar dan kritik. Misalnya bagian depan kurang tinggi. Di lain waktu, ia berkata, bagian ini kurang pelan. Pada waktu yang lain lagi, ia berkata, bagian akhir harusnya naik sedikit. Demikianlah. Selalu saja ada komentar pedas dan kritik keras yang ia lontarkan setelah istrinya bernyanyi. Akhirnya, wanita itu mengambil keputusan. Wah, lebih baik aku tidak bernyanyi jika semua salah, sebab terkadang menjadi sumber pertengkaran. Suatu hari, karena suatu musibah, sang suami meninggal dan wanita itu menikah lagi dengan orang biasa yang tidak tahu menahu soal musik. Yang ia tahu ialah istrinya bersuara bagus, sehingga ia selalu melontarkan pujian setiap mendengar sang istri bernyanyi. Pada sebuah kesempatan, ia berkata kepada istrinya, setiap kerja, aku selalu ingin cepat pulang karena ingin mendengar mama menyanyi. Jika aku tidak menikah denganmu, mungkin aku sudah tuli karena selalu mendengar bunyi dentuman geragaji dan derat pipa ledeng setiap hari. Sebelum aku menikah denganmu, aku sering bermimpi dan terngiang-ngiang suara geragaji yang tidak mengenakan itu. Sekarang, aku sering mendengar mama menyanyi dan nyanyian itulah yang sering menghiasi pendengaranku. Mendengar pujian tersebut, istrinya sangat bersuka cita. Ia merasa tersanjung dan hal itu membuatnya gemar menyanyi lagi. Setiap aktivitas yang ia lakukan selalu diiringi oleh nyanyian. Tanpa disadari, kegiatan itu sebenarnya telah menjadi ajang latihan baginya. Suaminya mendorong hingga ia mulai merekam dan mengeluarkan album pertama yang ternyata mendapatkan sambutan baik dari masyarakat. Akhirnya, wanita itu menjadi seorang penyanyi terkenal, dan popularitas itu justru ia raih bukan pada saat ia bersuamikan seorang pakar musik, melainkan saat menikah dengan seorang tukang ledeng yang selalu memberikan pujian setiap kali bernyanyi. Voice Book. Pesan inspiratif yang dapat kita ambil dari kisah ini. Jangan pernah mengabaikan arti penting sebuah pujian. Sedikit pujian memberikan penerimaan. Sedikit pujian memberikan perasaan diterima, dorongan, dan semangat untuk melakukan hal yang lebih baik. Sedikit pujian dapat membuat seseorang terdorong untuk mengoptimalkan kemampuannya hingga meraih prestasi tertinggi. Omelan, bentakan, kencaman, amarah, atau kritik yang disampaikan dengan cara tidak bijaksana tak akan bermanfaat sedikit pun. Maka sisihkan pujian, meski hanya sedikit, untuk seseorang yang sedang berproses ke arah yang lebih baik. Bagian ke-9. Beban. Saat memberikan kuliah manajemen, Stephen Covey mengangkat segelas air dan bertanya kepada para siswanya, menurut pikiran Anda, seberapa berat segelas air ini? Para siswa menjawab, mulai dari 200 gram sampai 500 gram. Covey berkata, jika kita membawa beban terus-menerus,
lambat laun kita tidak akan mampu membawanya lagi. Beban itu akan mengikat beratnya, dan sesuatu yang harus kita lakukan adalah meletakkan gelas tersebut. Istirahatlah sejenak sebelum mengangkatnya kembali. Voice book, pesan yang dapat kita ambil dari pesan inspiratif ini. Kita harus meninggalkan bebannya secara periodik agar kita mampu mengembannya kembali. Beban itu dapat diambil lagi besok. Tinggalkan sejenak beban yang ada di pundak kita hari ini. Hidup ini singkat, jadi cobalah untuk menikmati dan memanfaatkannya. Hal terindah dan terbaik di dunia ini tak dapat dilihat atau disentuh, tetapi dapat dirasakan jauh di relung hati kita. Bagian ke-10. Seorang pengusaha dan malaikat. Seorang pengusaha sukses jatuh di kamar mandi dan akhirnya stroke, sehingga ia harus dirawat di rumah sakit selama seminggu. Suatu malam, di alam ruh, sesosok malaikat menghampiri si pengusaha yang terbaring tak berdaya. Malaikat itu memulai pembicaraan. Jika dalam waktu 24 jam ada 50 orang yang memanjatkan doa untuk kesembuhanmu, maka kamu akan hidup. Sebaliknya, jika dalam 24 jam jumlah yang aku tetapkan belum terpenuhi, maka kamu akan meninggal dunia. Kalau hanya mencari 50 orang, itu soal gampang, kata si pengusaha dengan penuh percaya diri. Setelah itu, malaikat tersebut pergi dan berjanji akan datang 1 jam sebelum batas waktu yang disepakati. Tepat pada pukul 11 malam, malaikat itu kembali mengunjunginya. Si pengusaha bertanya, "Apakah besok pagi aku sudah pulih? Karena pasti sudah banyak yang berdoa untukku. Jumlah karyawan yang kumiliki lebih dari 2000 orang. Jadi kalau hanya mencari 50 orang yang berdoa, bukan persoalan yang sulit." Malaikat itu berkata dengan nada lembut, "Aku sudah berkeliling mencari suara hati yang berdoa untukmu. Namun, hingga saat ini, baru 3 orang yang mendoakanmu. Sementara waktumu tinggal 60 menit lagi. Rasanya mustahil kalau dalam waktu dekat ini ada 50 orang yang berdoa untuk kesembuhanmu." Malaikat menunjukkan layar besar yang di dalamnya terlihat 3 orang yang berdoa untuk kesembuhannya. Di layar itu terlihat wajah duka sang istri. Di sebelahnya ada 2 orang anak kecil, putra-putrinya yang berdoa dengan tetesan air mata di pipi mereka. Lantas malaikat berkata, "Tuhan memberikanmu kesempatan kedua karena doa istrimu yang tidak putus untukmu." Pada pukul 2 dini hari, istri pengusaha tersebut berdoa, "Tuhan, aku tahu kalau selama hidupnya suamiku bukanlah suami yang baik. Aku tahu ia sudah mengkhianati pernikahan kami, tidak jujur dalam bisnisnya. Dan kalaupun ia memberi sumbangan, itu hanya untuk popularitas saja dan menutupi perbuatannya yang tidak benar di hadapanmu. Namun, tolong pandang anak-anak yang telah Engkau titipkan kepada kami. Mereka masih membutuhkan seorang ayah, karena hamba tidak akan mampu membesarkan mereka seorang diri." Setelah itu, istrinya berhenti berdoa, tetapi air matanya semakin deras mengalir di pipinya yang kelihatan tirus karena kurang istirahat. Melihat peristiwa itu, tanpa terasa air mata mengalir di pipi si pengusaha. Timbul penyesalan bahwa selama ini ia bukan suami yang baik serta ayah yang bisa dijadikan contoh bagi anak-anaknya. Dan malam ini ia baru menyadari betapa besar cinta istri dan anak-anaknya kepadanya.
Waktu terus bergulir, dan kini waktu yang tersisa untuknya hanya tinggal 10 menit saja. Melihat waktu yang makin sempit, si pengusaha semakin sedih. Penyesalan yang luar biasa. Tidak mungkin dalam waktu 10 menit itu ada 47 orang yang mau berdoa untuknya. Dengan setengah bergumam, ia bertanya, apakah di antara karyawan, kerabat, teman bisnis, atau teman organisasiku tidak ada yang berdoa buatku? Malaikat itu menjawab, ada beberapa orang yang berdoa untukmu, tetapi mereka tidak tulus. Bahkan di antara mereka ada yang bersyukur saat mendengar berita kamu sakit. Sebab selama ini kamu arogan, egois, dan bukanlah atasan yang baik. Bahkan kamu tega memecat karyawan yang tidak bersalah. Pengusaha itu tertunduk lemah dan pasrah jika malam ini merupakan malam terakhirnya. Ia meminta waktu sebentar untuk melihat anak dan istri yang setia menjaganya sepanjang malam. Air matanya mengalir deras saat melihat anak sulungnya tertidur di kursi rumah sakit dan si istri yang tertidur sambil memangku si bungsu. Saat tengah malam, tiba-tiba malaikat itu berkata, Tuhan, melihat air mata dan penyesalanmu, kamu tidak jadi meninggal. Karena ada 47 orang yang berdoa buatmu tepat pada pukul 24. Sambil tersenyum, malaikat tersebut menunjukkan suatu tempat yang pernah dikunjungi oleh si pengusaha itu 1 bulan lalu. Bukankah itu panti asuhan? Tanya si pengusaha pelan. Benar, kamu pernah memberi bantuan bagi mereka beberapa bulan yang lalu. Meskipun aku tahu tujuanmu saat itu hanya untuk mencari popularitas dan menarik perhatian pemerintah serta investor luar negeri. Namun, salah satu anak panti asuhan tersebut membaca di koran tadi pagi bahwa seorang pengusaha terkena stroke dan sudah 7 hari dirawat di ICU. Lantas, anak-anak panti asuhan sepakat berdoa untuk kesembuhannya. Voice Book, pesan inspiratif yang dapat kita ambil. Doa sangat besar manfaatnya, namun kadang kita malas, merasa tidak punya waktu, atau bahkan merasa terbebani bila harus mendoakan orang lain. Saat kita teringat kepada seorang sahabat lama atau keluarga, kita pikir itu hanya kebetulan saja. Padahal akan lebih baik bila saat itu kita berdoa untuknya. Mungkin saat itu ia dalam keadaan butuh dukungan, doa dari orang-orang yang mengasihinya. Saat kita berdoa bagi orang lain, kita akan mendapatkan kekuatan dan bisa melihat kemuliaan Tuhan dari peristiwa yang terjadi.